سمعنا وأطعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muslimun yang insyaallah dimuliakan Allah. Yang pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas nikmatnya di antara nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh yang disaksikan ribuan malaikat. Selanjutnya kami akan membacakan tanya jawab Tarjim Muhammadiyah. Judulnya Cium Hajar Aswad, Kentut Waktu Wukuf. Pertanyaan oleh Bapak Fahrudin, Jalan Gatot Subroto, Malang. Pertanyaan pertama, berapa kali orang yang berhaji mencium Hajar Aswad? Kedua, bolehkah orang berpakaian ihram memakai celana dalam? Tiga, pada waktu tawaf atau sa'i dan lain-lain mengeluarkan angin atau kentut, haruskah diulang mulai dari awal? Jawabannya, tidak ada ketentuan berapa kali kita harus mencium Hajar Aswad ketika tawaf. Hanya kalau kita perhatikan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW merupakan tuntunan untuk mencium Hajar Aswad ketika memulai tawaf. Kalau keadaan memungkinkan atau tidak penuh sesak, kalau tidak dapat mencium Hajar Aswad, dapat dengan mengusap Hajar Aswad itu saja. Bahkan cukup dengan mengacungkan atau mengusap masuk tangan atau tongkat ke arah Hajar Aswad. Dan kemudian kita mencium tangan atau tongkat itu. Kemudian yang dapat kita pahami dari beberapa hadis yang sahih. Kedua, pakaian laki-laki dalam haji ditentukan, yaitu 2 helai kain putih tanpa berjahit. Boleh memakai celana dalam yang tidak berjahit, yakni kain cawat yang ditalikan pada perut dengan tali yang ada pada ujungnya tidak disebutkan seluruhnya, atau tali pati bahasa Jawanya. Tetapi kalau ditarik ujung tali itu dapat lepas. Dan yang ketiga, dalam ihram, yaitu tahap awal dilakukan haji atau umrah, harus dalam keadaan suci dari hadas besar atau kecil. Pantangan-pantangan selama itu juga telah ditentukan. Selama menjalani ihram, ada yang harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadas, seperti salat sunnah, dan sebagian besar pendapat ulama juga pada waktu tawaf. Dalam melakukan ihram, ada yang tidak harus dalam keadaan suci dari hadas kecil, seperti pada waktu wukuf di Arafah dan wukuf melempar jumroh. Adapun waktu ihram dan menjalankan tawaf, ada yang mengharuskan suci hadis besar dan hadas kecil. Kalau kentut berarti batal wudunya, maka harus mengulang wudunya karena menyamakan tawaf itu dengan sholat. Dalam HPT memang tidak ditegaskan harus mengulang atau tidak bila orang yang sedang tawaf berhadas kecil seperti kentut. Dalam dalil yang dijadikan alasan ialah ayat bertalian dengan larangan masuk masjid dan mengerjakan sholat dalam keadaan haid dan junub, yang tersebut surat An-Nisa, hai orang yang beriman, janganlah kamu mengerjakan sholat selagi kamu mabuk, sampai kamu mengerti apa yang kamu kerjakan atau katakan atau sadar. Demikian juga selagi kamu junub sehingga kamu mandi dahulu, kecuali bagi orang-orang yang hanya lewat di masjid. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.